A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah walaupun saat ini diberlakukan PPKM level 4 di beberapa daerah ya, yang mana dampaknya jalan-jalan ditutup. Ada sebagian tempat-tempat ibadah yang ditutup, tapi mudah-mudahan ini semua ada hikmah baik bagi kita dan kita harus tetap bersyukur keadaan apapun yang kita alami, karena bila kita mensyukuri kita akan mendapatkan hikmah yang baik dari setiap peristiwa. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, kita akan lebih mudah untuk meneladani akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kajian kita ini sekarang sampai ke kisah yang ke-45, yaitu kisah tentang Nabi Isa dengan orang buta yang sangat makbul doanya. Disinilah kita belajar, kita tidak bisa menganggap remeh orang lain dalam hal ibadah. Bisa jadi dia lebih didengar doanya daripada seorang yang taat beribadah sekalipun. Dan dalam Islam ini memang kita tidak ada menganggap diri kita, oh saya ini orang soleh, ini tidak, ini bakal masuk neraka. Itu tuh gitu, nggak boleh kita. Nah, ini contohnya dari Ibnu Abbas. Karena waktu itu di zaman Nabi Isa alaihissalam, hampir sama kejadian ini sama kisah Nabi Musa yang lama tidak turun hujan. Jadi di zaman Nabi Isa alaihissalam, hujan pernah lama tidak turun. Semua sudah kering, sumber air semakin jauh, jadi masyarakat waktu itu resah. Nah, Nabi Isa secara pribadi, karena dia seorang Rasul, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami. Justru mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, kau tidak boleh memohonkan doa kepada Allah untuk orang-orang yang jahat ini, karena sebagian umatmu ini, hampir semua, bukan sebagian, hampir semuanya itu jahat. Jadi kau katakan kepada umatmu yang banyak melakukan dosa, udah gak usah ada di sini. Jadi mereka sedang berkumpul di lapangan, diumumkan oleh Nabi Isa bahwa kita ini banyak yang berdosa, jadi aku mohon yang berdosa untuk keluar dari sini. Ternyata semua yang keluar kecuali satu orang. Jadi ternyata penyebab musibah itu karena terlalu banyak orang udah melakukan dosa. Kayak kita sekarang inilah, kenapa berlakukan PPKM, penutupan jalan, akhirnya dagangan orang banyak tutup. Sekarang begini, tanya kepada diri kita masing-masing, waktu kita rezekinya lancar-lancar dulu, kita rajin sedekah nggak? Kita rajin zakat nggak? Kalau orang yang rajin zakat, rajin sedekah, nggak ada masalah sama dia, karena hartanya berarti untuk orang lain. Nah, yang panik itu yang banyak menggunakan uang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Untuk liburan 100 juta sanggup, untuk beli sepatu 10 juta, jam tangan 20 juta sanggup. Nah, selama waktu dia senang nih. Nah, orang-orang seperti ini panik nih. Dalam keadaan seperti ini panik. Tapi orang yang rajin bersedekah, orang rajin berzakat, dia nggak akan panik kok gitu. Jadi salah satu yang membuat musibah Allah itu turun karena kita tuh udah jauh dari rasa syukur. Akhirnya adalah skenario yang cocok untuk ini gitu dari Allah. Nah, diberikannya orang ketakutan sehingga orang ketakutan ini membuat peraturan. Nah, tuh dibanding dengan ada yang kejadian yang ini, kejadian yang itu, kejadian ini, wah yang mengerikan. Nah, sehingga cocok nih dibuat peraturan. Nah, bagi kita para pedagang, termasuk saya sendiri nih, jadi ini jadi pelajaran. Waktu kita rezekinya lancar, nggak ada halangan, baik pedagang-pedagang kecil nih, nah, pedagang-pedagang kecil
waktu kita punya duit dulu, kita tuh takut nggak sedekah. Waduh, penghasilan aku aja sekian, gimana aku mau bantu orang? Nah, kalau orang seperti ini, saya yakin panik. Tapi kalau orang rajin bersedekah, rajin membantu orang lain, insya Allah dia tidak panik. Akan ada rezeki-rezeki yang diberikan Allah kepada dia lewat jalan tidak terduga-duga. Salah satu contoh nih, yang ibu-ibu viral yang jual air tebu yang ditawar oleh Pak Mat Peci dan istrinya sampai 500.000. Nah, bisa jadi nih ibu orang baik. Dia orang baik, walaupun dia susah, dia mau bantu orang, akhirnya datang rezeki yang gak terduga-duga. Bahkan netizen pun mengumpulkan dana sehingga dia bisa beli rumah baru. Begitu juga dengan bapak penjual agar-agar yang beli nasi padang dengan uang 5.000, dikasih aja sama orang rumah makan itu nasinya. Ini orang rumah makan orang baik, orang yang jual agar-agar orang baik, terkumpul lagi donasi bahkan di luar ekspektasi 100 juta. Jadi jangan panik dalam keadaan seperti ini. Introspeksi diri, banyak kita istighfar. Bisa jadi Allah menurunkan musibah ini yang sudah cukup lama ini karena kita jauh dari Allah, kita jauh dari rasa syukur. Nah, gitu juga di zaman Nabi Isa. Maka disuruh Nabi Isa keluar, rata keluar semua, tinggal satu orang buta yang dia tetap tinggal di situ. Ditanya oleh Nabi Isa, kau tinggal sendiri, kau memang tidak banyak berbuat dosa? Selama aku balik, dari aku balik sampai sekarang, aku belum pernah melakukan dosa kecuali satu kali. Ketika aku melirik dengan mata kananku seorang perempuan yang kelihatan kakinya, kaki perempuan itu aja yang kelihatan. Maka untuk menebus kesalahan itu aku congkel mataku, kata orang. Terkejut Nabi Isa. Begitu menyesalnya dia sampai dia congkel matanya. Kalau sempat aku melirik juga perempuan setelah itu dengan mata kiriku juga aku congkel. Maka kata Nabi Isa, engkau lebih pantas berdoa kepada Allah daripada aku. Karena aku jauh dari kesalahan, karena aku seorang nabi dan aku ada wahyu. Sementara kau maksum, bersih dari kesalahan, sementara kau orang biasa. Engkau lebih pantas berdoa daripada aku. Nah, begitu penghormatan Nabi Isa kepada orang buta ini. Akhirnya orang buta yang mata sebelah ini diminta oleh Nabi Isa berdoa kepada Allah. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, engkau mengetahui siapa diri kami. Banyak sudah kesalahan yang kami kerjakan, namun rezeki tetap engkau turunkan kepada kami. Ampunilah kami ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami. Jadi dalam riwayat ini belum lagi turun tangannya, maka hujan turun selebat-lebatnya. Dari sinilah kita tahu bahwa kita harus banyak membersihkan diri, kita harus kuat untuk mengatasi diri kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu, melakukan maksiat dan dosa, minta terus pertolongan kepada Allah, karena ketika kita menjadi orang baik, iblis tidak senang. Siapapun itu, baik seorang ustadz bahkan sampai orang biasa pun, untuk urusan syahwat tidak ada orang yang kuat kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan begitu maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah.